Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tim pengembang Rashid Nandi Firmansyah dengan NIM L01231117, Rida Ainaya Kolbi Anora dengan NIM L01231121, Rosyana Sekar Wahyu dengan NIM L01231125, dan Syifa Nur Aini dengan NIM L01231135. Izinkan kami mempresentasikan hasil proyek kelompok kami dengan judul Nusabait Resto Mobile App. Untuk selanjutnya, latar belakang kami memilih proyek ini itu karena dalam industri restoran modern, khususnya pada pelayanan cepat saji, masih sering ditemukan permasalahan terkait efektivitas dan efisiensi pemesanan. Antrian panjang, kesalahan pencatatan, serta keterbatasan waktu merupakan tantangan utama yang dapat menghambat kepuasan pelanggan dan menurunkan kinerja operasional restoran. Selain itu, keterbatasan informasi seperti menu yang tidak diperbarui secara real-time dan kurangnya transparansi jam operasional juga kerap menjadi keluhan pelanggan. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk menerapkan sistem pemesanan yang lebih mandiri dan terotomatisasi, terutama dalam layanan drive-thru, agar pelanggan tidak perlu turun dari kendaraan dan dapat memesan secara cepat, bahkan sebelum sampai di area restoran melalui aplikasi sehingga tinggal mengambil pesanan. Nah, solusi dari masalah tadi itu yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, solusi yang ditawarkan dengan menghadirkan aplikasi Nusabait sebagai platform pemesanan makanan digital yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemesanan. Aplikasi ini dirancang untuk meminimalisir antrean, menghindari kesalahan pencatatan order, proses pemesanan menjadi cepat, efisien, dan praktis sekaligus membantu meningkatkan kinerja operasional restoran. Selain fitur pemesanan, aplikasi ini juga menyajikan informasi penting seperti daftar menu, jam operasional sehingga pelanggan dapat menikmati pengalaman bersantap yang lebih mudah, nyaman, dan informatif. Kemudian fitur utama Nusabet Resto, yang pertama pemilihan menu yang terorganisir. Menu disusun dalam kategori seperti makanan dan minuman guna memudahkan pencarian dan memperjelas aplikasi. Fitur kedua, terdapat keranjang pesanan. Jadi setelah memilih menu, pelanggan bisa menambahkannya ke dalam keranjang untuk ditinjau sebelum melakukan pemesanan. Fitur yang ketiga, terdapat checkout dan history. Setelah selesai memilih, pelanggan bisa melakukan checkout dan menerima data pesanan di history. Lalu fitur yang keempat, ada status order. Pelanggan dapat melihat status pesanannya saat on process, complete, atau on hold. Untuk dokumentasi teknis aplikasi, berikut spesifikasi dari aplikasi yang kami kerjakan. Dengan jenis aplikasi native, API levelnya 31, dengan penyimpanan aplikasi Nusabe tidak menggunakan penyimpanan lokal permanen seperti SQLite atau Room. Jadi data ditampilkan secara real-time berdasarkan hasil fetch dari server melalui HTTP request dan disimpan sementara menggunakan view model dan state flow. Jika pengguna menutup aplikasi, data akan dimuat ulang dari server saat aplikasi dibuka kembali. Untuk navigasinya, aplikasi menggunakan Jetpack Navigation Compose sebagai sistem navigasi antar halaman. Navigasi dilakukan antar composable menggunakan route yang didefinisikan di navhost. Sensornya tidak ada, security-nya aplikasi berkomunikasi dengan backend menggunakan HTTP request standard yang menyertakan header, accept-nya application/JSON, dan body-nya JSON untuk operasi seperti menambahkan item ke keranjang atau mengupdate quantity. Saat ini komunikasi masih dilakukan melalui protokol HTTP bukan HTTPS sehingga belum aman untuk data sensitif, tidak terdapat autentikasi atau penyimpanan token, serta belum ada enkripsi lokal atau dukungan autentikasi biometrik. Untuk tantangan saat membangun aplikasi Nusabet, yang pertama ada keterbatasan waktu. Waktu pengembangan bersamaan dengan proyek mata kuliah lain membuat tim kami harus bekerja lebih cepat. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara anggota tim sehingga memperlambat proses pengembangan aplikasi. Yang ketiga, perbedaan tingkat pemahaman teknis. Tidak semua anggota tim itu punya pemahaman teknis yang sama sehingga butuh waktu lebih untuk menyamakan visi dan eksekusi teknis. Yang keempat, kesulitan integrasi fitur dalam menggabungkan beberapa bagian aplikasi seperti tampilan, API, dan database sehingga menimbulkan bug dan konflik dalam kode. Untuk peluangnya dari aplikasi yang sudah kami buat, itu diantaranya satu, potensi pasar yang luas. Yang kedua, meningkatnya kebutuhan akan solusi praktis. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang keempat, potensi kolaborasi dengan UMKM kuliner. Yang kelima, peluang pengembangan fitur tambahan. Lalu untuk demo aplikasi di sini nanti ada dua kasus. Kasus yang pertama itu kasus untuk kemudahan dalam memilih menu. Kasus pertama ini user yang baru pertama kali mengunjungi restoran, ia merasa bingung saat melihat menu di tempat kerja tampilannya tidak lengkap, tidak ada deskripsi dan antrian di belakang membuatnya merasa tertekan untuk cepat memilih. Nah, dengan aplikasi Nusabet nanti user bisa menjelajahi semua menu yang tersedia dari ponselnya. Ia bisa melihat gambar makanan, baca deskripsi, membandingkan harga, dan memilih dengan tenang tanpa tekanan. Hal ini membuat pengalaman memesan jadi lebih nyaman dan informatif. Untuk kasus kedua, antrean panjang di drive-thru. Biasanya user sering terhambat karena antrean panjang di jalur drive-thru. Bahkan kadang pesanannya keliru akibat pencatatan manual oleh petugas. Nah, dengan menggunakan aplikasi Nusabet, user bisa melakukan pemesanan dari rumah atau mobil sebelum sampai di restoran. Ia bisa memilih menu, checkout, dan tinggal mengambil pesanan. Proses ini mengurangi waktu tunggu, menghindari antrean, dan memastikan pesanan tercatat dengan benar karena semua dilakukan secara digital dan otomatis. Oke, baik. Sekarang untuk demo. Yang pertama di sini
saya sudah menjalankan server dari Laravel-nya. Terus selanjutnya kita akan running untuk program dari aplikasi native-nya. Baik, nah di sini pada halaman order atau halaman homepage begitu. Di sini ada produk katalog ya yang berisi menu-menu makanan. Di sini dibedakan menjadi dua kategori, ada makanan. Ini untuk menu yang berisikan kategori makanan. Oke, kemudian yang kedua ada minuman. Ini untuk menu yang memiliki kategori minuman seperti itu. Nah, yang selanjutnya apabila produk card ini kita klik seperti itu, kita klik, maka akan diarahkan pada halaman produk detail. Yang dimana ini berisi nama menunya apa, harganya berapa, kemudian deskripsinya apa. Dan di sini juga ada keterangan quantity. Kemudian kita bisa tentukan sendiri untuk quantity minimal satu. Setelah kita menentukan quantity, kita klik add to cart, maka nanti untuk produk yang ini akan disimpan di dalam keranjang. Oke, sudah diarahkan ke halaman cart. Nah, di halaman cart ini berisi produk list, produk-produk apa saja yang kita masukkan ke keranjang seperti itu. Nanti juga ada keterangan kuantitasnya berapa. Kemudian nanti sudah ada payment summary-nya, total itemnya, harganya berapa, delivery-nya free karena kita sistemnya drive-thru, untuk diskon nanti situasional, dan total payment akan dijumlahkan seperti itu. Nah, kemudian di bagian card ini kita juga bisa menentukan kuantitas produknya. Misal kita mau edit seperti itu. Dan kita mau tambah satu atau mau kita kembalikan jumlahnya menjadi satu, atau bahkan kita hapus produknya seperti itu. Gitu. Kalau kita hapus produknya, maka produknya hilang, payment summary-nya pun jadi 0 rupiah seperti itu. Dan kita kembali, kita coba tambahkan lagi ke keranjang. Nah, untuk ayam bakar kita coba tambahkan ke keranjang, kuantitinya 2, add to cart. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan, kita coba untuk pay now. Nah, ketika user melakukan klik di tombol Pay Now tadi, maka eh, keranjang tadi, data-data yang akan dikeranjang akan dikirimkan ke server dan akan dibuatkan transaksi seperti ini, dibuatkan invoice ID, invoice 001, tanggalnya berapa, kemudian ini untuk tanggal ordernya 30, sebentar, ini Juni 2025, untuk waktunya ini masih belum diedit, masih mengikuti waktu UTC, belum mengikuti waktu WIB di backend-nya. Nah, kemudian kita tadi pesan ayam bakar jumlah 2. Di sini harga satuannya 25.000, untuk totalnya 50.000, seperti itu. Kemudian kita akan coba cek di cart. Nah, di cart ketika kita klik tombol Pay Now, maka cart akan dikosongi seperti itu. Ini kita kembali ke halaman history. Nah, karena kita belum memilih, kita nggak integrasi dengan sistem login logout atau sistem autentikasi user gitu ya. Jadi untuk cart ini belum spesifikasi dia itu milik siapa gitu. Jadi ketika dibuka dengan device yang berbeda, maka datanya akan ditampilkan data yang sama seperti itu. Nah, kemudian kita juga belum punya admin ya. Kita belum punya admin, sehingga untuk merubah status ordernya kita coba ubah langsung di database-nya. Oke, di sini sudah ada database, masuk di halaman database. Nah, di sini ada tabel transaction. Nah, di sini sudah masuk transaction dengan invoice ID-nya 0000001 tanggal sekian. Nah, ini waktunya masih mengikuti waktu UTC, seharusnya jam 10. Oke, sekarang kita update statusnya menjadi complete. Oke, nah update sukses. Dan kita kembali ke sini. Oke. Nah, ini belum auto refetching ya, belum auto refetching, masih disimpan di dalam memori. Nah, kalau kita mau update, kita coba close aplikasinya. Oke. Dan kita buka aplikasinya, kita masuk ke view history. Nah, di sini datanya udah ganti menjadi complete seperti itu. Oke. Itu untuk main fitur yang dibawakan di aplikasi Nusa by Resto ini. Kemudian kita eh, isi dari profile view ini apa? Isi dari profile view seperti ini. Jadi ini hanya templating saja untuk formalitas. Karena keterbatasan waktu, jadi kami memutuskan untuk tidak mengintegrasikan fitur autentikasi di aplikasi ini seperti itu. Baik, selanjutnya untuk presentasi yang selanjutnya, di sini akan dijelaskan sedikit mengenai source code dari aplikasi Nusa by Presto. Jadi di sini karena kami menggunakan Laravel sebagai database ya, sebagai backend. Jadi di sini tentunya kami menggunakan Retrofit sebagai API service-nya. Nah, di sini ada interface API service untuk mendeklarasikan rute-rute dari API-nya. Jadi di sini get, jadi nanti melakukan request dengan metode get ke rute slash products. Di sini responnya berbentuk product response, jadi ini untuk POSIX-nya, ini untuk data class.
Jadi nanti respon dari API-nya harus berbentuk seperti ini. Yang pertama ada kodenya, message-nya, datanya berupa list dari data class produk, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan rute-rute atau request yang lain dengan metode get slug-nya ada ID, metode post untuk add to cart di keranjang, metode put untuk update kuantitas di keranjang, delete, kemudian untuk create transaction, dan seterusnya. Jadi ini isi dari interface API service untuk mendeklarasikan mau ngehit ke rute yang mana dengan metode yang apa, responnya seperti apa. Selanjutnya untuk konfigurasi retrofitnya sendiri. Nah, di sini ada objek retrofit client. Di sini dideklarasikan API base URL-nya. Sini IP dari servernya. Kemudian runningnya di port 8000 slash API. Kemudian sini ada retrofit builder. Base URL-nya seperti ini. Ini converter ke JSON-nya. Jadi dari JSON nanti dikonvert ke Ojo tadi, ke data class. Seperti itu. Nah, kemudian sini ada API result. API result ini digunakan untuk menangkap gitu hasil dari responnya. Jadi nanti misal kalau requestnya itu masih loading, ya nanti masih ditambahkan loading. Kalau misal requestnya berhasil, berarti nanti masuk ke success, disimpan di success datanya. Ini kalau data template. Kemudian untuk error nanti ditangkap exception-nya apa seperti itu. Nah, ini untuk pojonya, ini untuk card request, card ID produk, card respon kodenya apa, dan seterusnya. Ini ada produk tadi, kemudian ada transaction. Ini transaction respon ini untuk kebutuhan, ini hasil responnya. Kalau yang transaction request ini untuk disimpan di dalam body ketika melakukan request. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada repository ya. Ini berhubungan dengan data. Repository ini berisi fungsi-fungsinya. Jadi kalau di interface tadi kita cuma deklarasiin apa ya, istilahnya blueprintnya, baru blueprint fungsinya. Nah, kalau yang di repository ini kita definisiin logikanya seperti apa. Di sini ada function add to cart. Dia membutuhkan parameter card request. Ini untuk body tadi ya. Body, karena add to cart itu membutuhkan data yang harus disimpan di database. Kemudian kembaliannya API result tadi, kalau sukses, dia akan menyimpan data card response. Seperti itu. Ini display scenario. Respon API add to card request, bla bla bla. Nah ini, kalau respon is successful, maka API result sukses, respon body disimpan. Kalau dia semisal gagal atau nggak ada datanya, maka ya kita simpan code null empty list seperti itu. Kemudian kalau ini error, nanti akan muncul extension dengan pesan error adding to cart dan seterusnya. Nah, sama untuk fungsi-fungsi yang lain, ini merupakan fungsi yang didefinisikan dari API service tadi. Jadi logikanya didefinisikan ulang di sini. Untuk produk repository juga sama. Definisi logikanya transaksi yang repository juga sama. Oke. Kemudian untuk view model nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, selanjutnya lanjut ke produk view model. Oke, di bagian produk view model ini terdapat fungsi fetch product yang digunakan untuk mengambil data produk melalui repository dan menyimpannya ke product.value. Kemudian ada fungsi fetch product by kategori untuk mengambil produk berdasarkan kategori dan semua hasilnya dibungkus dalam API result yang berupa loading, success, dan error. O- Oke, selanjutnya di bagian kategori style, eh, di bagian kode ini digunakan untuk menampilkan button untuk memilih kategori, di mana jika dipilih, nanti warna dari button tersebut akan berubah menjadi abu-abu. Kemudian, jika diklik, maka data produk akan difilter by kategori. Oke, selanjutnya ke main screen. Oke, di bagian main screen ini digunakan sebagai page utama untuk menampilkan data makanan dan minuman. Yang pertama ada header provide the best food for you, kemudian ada kategori makanan dan minuman, kemudian grid menu produk yang menavigasi ke page detail produk. Selanjutnya ada menu card style untuk menampilkan produk, nama, dan harga. Oke, selanjutnya ke main Oke, selanjutnya ke detail menu page. Nah, di kode ini digunakan untuk menampilkan detail menu dari menu yang dipilih. Di bagian ini, eh, kode mengambil data dari view model menggunakan file product state, kemudian dicari produk dengan ID yang sesuai,
eh, dengan file menu sama dengan products.find. Oke, kemudian jika data ditemukan akan ditampilkan detail gambarnya menggunakan asynchron image, kemudian teksnya menggunakan teks. Oke, kemudian ada navigasi untuk kembali ke page order, dan selanjutnya ada tombol untuk add to cart. Kemudian page akan diarahkan menuju page cart. Oke, mungkin itu saja. Bisa dilanjut ke bagian selanjutnya. Transaction sheet. View model. Sing apa? Transaction view model. Transaction yang ada. Dan di sini ada transaction view model yang digunakan untuk mengatur logika transaksi, yakni membuat transaksi baru dan mengambil riwayat transaksi. Function utamanya ada get transaction yang bertujuan untuk mengirim data transaksi ke server yang hasilnya akan disimpan dan otomatis memanggil untuk memperbarui riwayat. Kemudian ada fetch transaction history yang digunakan untuk mengambil semua transaksi dari server yang hasilnya akan disimpan di transaction history result. Kemudian yang terakhir ada reset create transaction result yang bertujuan untuk mengosongkan status pembuatan transaksi dipakai setelah ditutup agar bisa dipakai ulang. Kemudian lanjut ke view history. History view di sini digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi histori ke pengguna. Datanya diambil dari transaction view model. Transaction state akan menampung status data dari data transaksi bisa dalam empat kondisi. Jika ada loading, API result error, jika pesan error, result sukses, jika ini adalah contoh tampilan dari profile karena belum pakai identifikasi pengguna. Ya, hasilnya seperti ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.